Nah, dalam pandangan Tuan Syekh, justru ketika tidak diberikan nikah itu adalah wahbah, wamannah. Wihbah, wahbah, wa minnah. Wihbah ya, waminnah, anugerah. Anugerah. Nah ini kan berlawanan dengan kehidupan sih. Karena beban moral kayak. Min ghairi saklin fid dunya wala tubuatin fil ukhra. Eh, Jadi tidak ada beban nanti tidak ada beban. Tidak ada beban baik di dunia atau di akhirat. Bahkan nanti ujungnya kita akan dikasih nama oleh Allah Ta'ala sebagai syakir. Sakir. Hamba yang sangat bersyukur. Jadi orang yang tidak sama sekali menikah, tanda kutip ya, tanda kutip ini tanda kutip. Itu jika paham ilmu ini, dia memiliki pangkat syakir ya. Oh iya, pasti. Ya soalnya seperti Muhyiddin, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Ad-Dimashqi. Itu yang punya kitab Arba'in Nawawiyah teh. Kita nikah aja nama. Iya. Kan? Dan banyak gitu, ada belasan atau ada sekian gitu dari ulama-ulama yang nggak menikah. Karena mereka tidak punya biaya? Bukan, itu mah karena kesibukan mereka dalam keilmuan. Keilmuan kan? Nggak punya waktu. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruh Syaikhul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah fi kitabih Futuhul Ghaib. Ila an qala An-Nurul Hadi Asyar. Buat apa nih? Diampar. Di situ. Kan dia gitu. Ya, kau gugun ya. Mau sini. Udah di situ. An-Nurul Hadi Asyara utawi iki iku cahaya kang kaping 11 fi syahwati ing dalam syahwat. Wa qala radhiyallahu anhu idza ulqiyat nalikane den tumibaaken alaika ing atase sira apa syahwatun nikahi apa syahwat nikah fi halatil faqri ing dalam kondisi fakir. Wajastalan apa siraan mu'natihi saking biaya nikah. Sebarta mongko sabar sapa siraan saking nikah muntadiron hale nunggu-nunggu lil faraji maring solusi minal bari azza wa jalla saking Allah azza wa jalla. Ima bizawaliha anata kelawan ilange syahwat wa iqlaiha lan nyabut syahwat angka saking sira bi kudratihi kelawan kudrai Allah allati alqaha satu 111 kuduna iya saha ngajena usah dirpat kudu ngilu ya. Bab syahwat ya. Fasabarta mongko sabar sapa sira anhu saking nikah muntadiran hale nunggu lil faraji maring solusi minal bari azza wa jalla saking Allah azza wa jalla. Imma bizawaliha anata kelawan ilangi syahwat wa ikhlaiha lan nyabut syahwat angkas saking sira bi kudratihi kelawan kudrai Allah. Allati alqaha kang numibaaken sapa Allah ing syahwat alaika ing atase sira. Wa ujadaha lan ngewujudaken sapa Allah ing syahwat fika ing dalem sira. Payugnika mongko orang butuhaken ing sira payugnika mongko Allah taala ndadekaken ora butuh ing sira anha saking syahwat. Wa yasunuka lan ngreksa sapa Allah ing sira an hamli mu'natiha saking beban biaya syahwat au isoliha utawa
nyampeaken syahwat ilaika maring sira wahbatan kelawa atau krono karunia wamanan lan tegese karunia mukafan. Berarti kalau mukafan kang den tolak min ghairi thiqalin kelawan tanpa beban di dunia ing dalam dunia. Wala tabiatin lan ora apa ya? Oh ya. Kang ketinggalan. Iya. Wala tabiatin lan ora Nyala. penghalang bil uqba ing dalam akhirat. Idza ulqiyat alaika syahwatun samaka mongko aweh aran sapa Allah ing sira azza wajal ing sira syakiron ing aran syakir wong kang syukur disabrika krana kesabaran sira. Radian kang ridho bi kismihi kelawan bagiane Allah. Wa zadaka lan nambah ing sira ismatan ing ke pangreksan, kemaksuman atau penjagaan wa kuwatan lan kekuatan. Fa ing kana mongko lamun ana apa nikah iku kisman iku bagian sakoha kang giring sapa Allah ing syahwat ilaika maring sira mukafan hale dan cegah bayang qalibu mongko dadi kewali apa as-sabru sifat sabar syukron ing sifat syukur li'annahu karena temen setuhuni Allah azza wajal iku wa'ada ngejanjiaken sapa Allah asyakirina ing pira-pira wong kang syukur az-ziyadata ing tambahan fil ata'i ing dalam peparing faqala jalla wa ala faqala maqadau sapa Allah jalla wa ala la in syakartum la azidannakum lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum yakti nambah teman-teman nambah sapa ingsun ing sira kabeh fa illam yakun lan lamun ora ana apa nikah fal inau mongko utawi ora butuh anha saking syahwat bikol iha kelawan nyabut syahwat minal qalbi saking ati syaat karep apa an nafsu au abad utawa nolak apa nafsu falazim mongko mulazamah continue sapa sira as-sabra ing kesabaran wa khalif lan ngelawano sapa sira al hawa ing hawa nafsu wa anik lan peluk Anik ngerangkul sapa sira al amra ing perintah wardo lan ridho sapa sira bil qada'i kelawan qada tentuan Allah warju lan ngarep-ngarep sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono mulazamatu sabru mukhalafatul hawa ila akhirih al fadla ing karunia wal ata'a lan pepari qala azza min qailin qala azza qala tahu sapa Allah azza mahluhur sapa Allah nyatane min qailin saking zat kang bersabda berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama angin pastine yuwaffa dan cukupi sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar ajrahum ing pahalane as-sabirun bighairi hisabin kelawan tanpa hisab. Perlu penjelasan? Iya, lebih biar rileks. Afdal. Idza ulqiyat alaika syahwatun nikah fi halatil fakri ketika Allah Ta'ala menurunkan syahwat nikah ke dalam diri seseorang sementara dia dalam keadaan fakir. Satu, yang kedua wa ajasta an mu'natihi dan engkau itu tidak mampu untuk biaya pernikahan. Fasabarta anhu muntadiran al-farji minal bari. Kemudian engkau itu sabar menunggu datangnya solusi dari Allah Ta'ala dengan cara satu bizawaliha wa iklaiha menghilangkan syahwat dan mencabut syahwat dengan kudrahnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan sehingga setelah itu bayugni kan dah kamu itu udah nggak perlu syahwat dan kamu dijaga oleh Allah untuk memikul beban syahwat.
di majelis saya itu cari. Nah. Cocok. Fayugnika anha, di mana Allah Ta'ala itu akan menjadikanmu tidak butuh kepada syahwat, dan kamu akan dijaga dari memikul beban syahwat atau sampainya syahwat kepadamu, dan itu merupakan wahbatan. Jadi Berupa karunia, itu merupakan karunia sama mukafan. Jadi kalau di redaksi lain itu makfian, dicukupi. makfian. Nah sekarang begini, ini kita apa ya, olah intelektual ya. Nah, Ketika seseorang tidak Allah berikan biaya untuk pernikahan. Nah, dalam pandangan Tuan Syekh, justru ketika tidak diberikan nikah itu adalah wahbah wa mannah. wahbah wa minnah. Wihbah ya, wa minnah, anugerah. Anugerah. Nah ini kan berlawanan dengan kehidupan manusia. Karena beban moral kayak. Min ghairi saklin fid dunya wala tubuhatin fil ukhbah. Eh, Jadi tidak ada beban, tidak ada beban. Tidak ada beban baik di dunia atau di akhirat. Bahkan nanti ujungnya kita akan dikasih nama oleh Allah Ta'ala sebagai syakir. Sakir. Hamba yang sangat bersyukur. Jadi orang yang tidak sama sekali menikah, tanda kutip ya, tanda kutip, itu jika paham ilmu ini, dia memiliki pangkat syakir ya. Oh iya, pasti. Ya, soalnya seperti Muhyiddin, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, itu yang punya kitab Arba'in Nawawiyah teh. Dan nikah aja nama. Iya. Kan? Dan banyak gitu, ada belasan atau ada sekian gitu dari ulama-ulama yang nggak menikah. Karena mereka tidak punya biaya. Bukan, itu mah karena kesibukan mereka dalam keilmuan. Keilmuan kan. Nggak punya waktu. Ya ulah waka bronya. Oke, kata Al-Quran. Terus, radiyan bi ismihi ya. Bisa Allah Ta'ala itu akan menamakan kita sebagai orang yang syakir karena terdapat sifat sabar dalam diri kita. Dan kita juga bisa diberi nama oleh Allah sebagai orang yang radi, orang yang ridho dengan bagiannya Allah Ta'ala. Kamu ngeletak. Nggak masuk ya. Ngeletak dengan awewe. Aduh. Kelar ya bahasa Bang Irfan nih. Tadi kasih tahu Pak ke Ustaz. Wazadaka ismatan wa quwatan. Jadi kalau sabar untuk tidak menikah itu ditambah ini, penjagaan Allah Ta'ala ke kita itu selalu ditambah. Dan kekuatannya pun sama, kekuatan dalam ibadah itu pun sama. Fa'in kisman. Nah, ini kalau kebalikan. Kalau tadi orang yang punya syahwat nikah, dia dalam keadaan fakir dan tidak mampu untuk biaya, dia sabar, gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, fa'in kisman. Tapi kalau memang Allah Ta'ala memberikan bagian untuk nikah, bagi seseorang itu, ya, fayang qalibus sabru syukron. Maka dia berpindah, tidak sabar lagi, pindah dari sabar menjadi syukur. Kenapa? Di annahu azza wa jalla wa'ada syakirina az-ziyadata fil ata. Karena Allah azza wa jalla menjanjikan orang-orang yang bersyukur yaitu berupa tambahan karunia dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah ayat
La in syakartum la azidannakum. Nah, kebalikannya. Wa illam yakun, kalau nggak ada nih, nggak ada garis untuk nikah. Fal ghina'u anha biqal'iha minal qalbi sya'atin nafsu au abad. Maka mencukupkan diri Jauh. dari syahwat, membuang syahwat lah. Berarti membuang ini. Membuang syahwat, yaitu biqal'iha minal qalbi, yaitu syahwat itu dicabut dari hati. Syahwat untuk nikah nih ya. Itu mau nggak mau, sya'atin nafsu au abad. Nafsu itu mau nggak ya harus dicabut itu, mau nggak mau. Sehingga falazimis sabra, dia harus konsisten, continue dalam menanamkan sifat sabar dalam dirinya, wa khalifil hawa, dan harus melawan hawa nafsu, wa anikil amro, dan harus berpelukan dengan perintah Allah Ta'ala, wardo bil qada, dan meridhoi ketentuan Allah kepada dirinya itu seperti itu. Warju bidzalika al-fadla wal ata, dan dengan hal itu dia harus memohon kepada Allah karunia dan pemberian dari Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahala mereka tanpa ada hitungan. Pokoknya menang bala usah di depan. Terus aradilukum. Ayo coba saya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kan berbicara ke qada sama qadar itu, Ustaz. Mana? Dan mana? Jadi kan kalau di sini makanya untuk menekankan pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan tetap dalam manusia itu berikhtiar dulu ya harus kan. Nah, di samping itu dia harus pasrah juga karena kan ibaratnya ketentuan Allah Ta'ala, kita ini ditakdirkan untuk nikah atau enggak kan nggak tahu. Sementara keinginan manusia kan pasti pengen nih kayak ya. Apa daya tangan tak sampai. Saatin nafsu au abad. Ini yang susah ini. Tapi bukan jelek sih, Ustaz. Kalau nggak menikah misalnya ya, ini bukan mah. Jelek sih. Bukan dalam jelek. Tuhan saya tidak jelek. Nggak jelek. Aradilu amwatikum. Kan Ari Uzab kan nucan pernah nikah, Ustaz. Mana? Nanti ketika diturunkan atau dijatuhkan atasmu syahwat nikah dalam kondisi fakir dan engkau tidak mampu dari membiayainya, biaya nikah. Kemudian fasobarta anhu, kemudian engkau sabar. Iya Pak. Muntaziran lil Faroji minal bari. Parji sini bukan parji itu ya, bukan. Oh beda, iya, faroji ya Pak. Bukan faroj Pak. Faroj. Faroj itu kalau kemenangan. Kalau dimanai jika terjadi. Bisa aja sih. Kalau terjemah bebas, ya yang penting masih sesuai. Ya. Kalau jatuh kan kayak duren gitu. Nah,
Milih coba. Mbak, api apalen maksudnya? Oh. Sakit Pak. Siap. Siap. Ini lanjut bab selanjutnya atau yang ini Pak? Bab selanjutnya, Pak. Bab selanjutnya Pak. Nih, hubil mal. Siap. Udah Pak? Bab baru Pak. An-Nur Tsani Asyara bin Nahyi an hubbil mal. An-Nur Tsani Asyara utawi iki iku cahaya kang kaping 12. Bin Nahyi saking larangan an hubbil mali saking demen duit, demen harta. Wa qala radhiyallahu anhu. Idza ataqallahu azza wa jalla malan, idza ataka nalikani maringi ing sira sapa Allahu Allah azza wa jalla malan ing harta. Pastagolta mongko katungkul sapa sira bihi kelawan mal. Am taatihi saking taat Allah. Hajabaka hajabaka mongko ngaling-alingi apa mal ing sira bihi hajabaka. Iya. Allah hajabaka mongko ngahijab atau ngaling-alingi sapa Allah ing sira bihi kelawan mal anhu saking Allah dunyan ing dalam dunia wa ukhron lan ing dalam akhirat. Warubama lan menawa-menawa salabaka nyabut sapa Allah ing sira iyahu ing mal. Wa atharaka lan gawe susah sapa Allah ing sira. Wa afqara lan gawe fakir sapa Allah ing sira ukubatan krana ujian siksaan laka kedua sira. Istiqolika krono katungkul sira bin nikmati kelawan nikmat anil mun'imi saking zat kang maringi nikmat. Wa in istaghalta lan lamun katungkul sapa sira bi taatihi azza wa jalla kelawan ketaatane Allah azza wa jalla anil mali saking bondo ja'alahu maka ndadekaken sapa Allah ing mal laka kedua sira mauhibatan ing karunia. Walam yangkus lan orang-orangi sapa Allah minhu saking mal habatan ing satu biji ing biji wahidatan kang siji. Yakunu ana apa almalu bondo iku khadimaka iku pembantune sira. Wa antalan hale utawi sira iku khadimal maula iku wong kang ngahidmah maring Allah. Bataisu mongko urip sapa sira fid dunya ing dalam dunya mudallalan hale dimanja. Wa fil uqba lan ing dalam akhirat mukarraman halidin muliakan mutayyaban halidin bagusaken bi jannatil ma'wa ing dalam jannatul ma'wa ma'as siddiqin ing dalam sartane pira-pira para siddiqin wa syuhada lan pira-pira kang mati syahid. Sedikit amat ya bahasanya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta, tapi kita ini sibuk dengan harta sampai-sampai dengan harta ini kita malah jauh dari ketaatan Allah. Maka hakikatnya hajabaka bihi anhu dunya wa ukhra. Hakikatnya Allah Ta'ala itu telah menghijab kita dengan mal, dengan harta ini baik dari Allah, baik di dalam dunia atau akhirat. Bahkan bisa-bisa Allah Ta'ala itu akan mencabut harta tersebut dari kita, atau wa atharaka Allah membuat kehidupan kita itu susah, bahkan wa afqaraka membuat kita fakir lagi, yang aslinya banyak duit terus jadi fakir. Itu semua ukubatan sebagai siksaan pada kita karena istighalika bin ni'mati anil mun'im, karena kita lebih
menyibukkan diri dengan kenikmatan daripada zat yang memberi nikmat. Nah, kebalikannya, wa in istaghalta bi ta'atihi, tetapi ketika kita ini sibuk untuk taat kepada Allah Ta'ala daripada harta, maka ja'alahu laka mauhibatan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan harta itu sebagai karunia, Hibah. mauhibah. Bisa nggak? Bisa hibah. Hibah ya. Istiqomahnya pemberian. Walam yangkus minhu habbatan wahidah, bahkan sama sekali satu biji pun tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sibuk untuk taat pada Allah. Yakunul malu khadimaka, dan harta itu justru menjadi babu kita. Jadi, di babu. Wa anta khadimal maula, sementara kita adalah jadi hambanya Allah, berkhidmat kepada Allah. Maka fata'ishu fid dunya mudallalan, ketika kita hidup di dunia dalam keadaan dimanja, semuanya dicukupi. Wa fil uqba, dan di akhirat mukarraman, kita dimuliakan, mutayyaban, diperbagus, di baunya wangi. Kalau mutayyaban, thayyib kan wangian, namanya harum. Di jannatil ma'wa, di surga ma'as-siddiqin, bersama dengan para wali-wali siddiqin dan para syuhada. Ada diskusi? Cukup kayaknya. Lanjut. Ini ada Footnote. Ya. Footnote. Ada hadis tuh di dalamnya. Oke, siap. At-taraka azillah. Dua, wawiroka, azallah kesalahan. Aturan ya uturu. Catatan Ini arti mending yang nomor satu tuh. Wa anta khadimul maula. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu lid-dunya ya dunya ukhdumi man khadamani. Halaman selanjutnya. Ukhdumi man khadamani wa ata'ibi ya dunya man khadamaki. Musnad Syihab. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala lid dunya, Allah Ta'ala itu berkata kepada dunia, ya dunya, wahai dunia, ukhdumi man khadamani, bantulah atau mengabdilah engkau kepada orang-orang yang berkhidmat kepadaku, yang mengabdi kepadaku. Dan ata'ibi ya dunya man khadamaki, dan persulitlah wahai dunia orang-orang yang mengabdi kepadamu. Khadamaki. Dalam hadis lain, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yagharu lil muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala pencemburu bagi seorang muslim. Fal yagur, maka hendaknya muslim itu jadi orang yang cemburu. Qala al-Munawi, berkata Imam Munawi, innallaha ta'ala yagharu lil muslim, artinya yagharu alaihi an yattabi'a syaitanahu wa hawahu wa jam'a dunyahu. Allah Ta'ala itu cemburu kepada muslim untuk mengikuti setannya atau mengikuti syahwatnya atau mengumpulkan dunianya. Li'annahu habibuhu, karena Allah Ta'ala itu kekasihnya, kasih dari muslim. Atau kembali, karena muslim itu adalah kekasih Allah. Wa ghairatuhu, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu adalah zajruhu an dzalik. Zajar itu lebih kepada apa ya? Dimarahin kayak gitu tuh. Zajruhu an dzalik. Diperingati lah. Zajar, peringatan kayak pas. Zajar. Benar. Nikah. Ya. Dan diantara
cemburuan Allah Ta'ala kepada muslim itu adalah mencegahnya dari muslim, mencegah muslim dari mengikuti setan, hawa nafsu, dan mengumpulkan dunia. Fal yaghur, maka hendaknya muslim itu memiliki sifat cemburu ala jawarihi, atas anggota badannya, an yastamilaha fil ma'asi, untuk menggunakan anggota badan itu dalam kemaksiatan. Fallahu subhanahu yagharu ala qalbi abdihi, maka Allah Ta'ala itu cemburu kepada hati hambanya yang muslim. An yakuna mu'attilan, dia itu membatalkan atau menghilangkan. Ini kalau utlah itu libur, utlah ya. Atau kalau mesin itu mogok, Berarti memberhentikan. An yakuna mu'attilan, dia memberhentikan diri min hubbihi, dari cinta Allah, wa khawfihi, dan takut kepada Allah, wa rujaihi, dan berharap kepada Allah. Fa inna khalqahu li nafsi, fa inna khalqahu, maka sesungguhnya ciptaan Allah Ta'ala itu li nafsihi, untuk Allah sendiri. Wakhtarahu, dan Allah memilih makhluknya, min khalqih, kama fil khabaril ilahi, sebagai dari makhluknya tadi, kama fil khabaril ilahi, sebagaimana dalam hadis qudsi, ibna Adam, anak turun Nabi Adam. Khalaqtuka li nafsi, saya menciptakanmu wahai manusia untuk diriku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka, dan saya menciptakan segala sesuatu untukmu. Fa bihaqqi, maka demi hakku, alaika, atasmu, la tashtagil bima khalaqtuhu laka, maka engkau jangan menyibukkan diri dengan apa yang saya ciptakan untukmu. Amma khalaqtuka lahu, dari sesuatu yang saya ciptakanmu, yang saya menciptakanmu untuknya. lau kadema. Lahu kedua. Wa fi atharin akhar, dalam athar yang lain. Khalaqtuka li nafsi, saya menciptakanmu untuk diriku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka, dan saya menciptakan segala sesuatu untukmu. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Wa takaffaltu birizqika fala tata'ab, sementara aku telah menanggung rizkimu, maka jangan capek-capek. Wa yagharu ala lisanihi, nah kemudian fala tata'ab. Tadi yang pertama itu yaghar ala qalbil abad, tadi yang pertama. Kalau sekarang yagharu atau kecemburuan Allah kepada lisan hambanya. Artinya an yata'attala an dzikrih, dia memberhentikan diri dari zikir kepada Allah. Wa yastaghila bi dzikri ghairihi, dan menyibukkan diri dengan mengingat kepada yang lain. Kalau yang ketiga berarti wa yagharu ala jawarihi, kecemburuan Allah atas anggota badan muslim, anta ta'attala an ta'atih, anggota badannya berhenti dari ketaatan kepada Allah, wa tashtagila bi maksiyatih, dan menyibukkan diri dengan kemaksiatan kepada Allah. Fayaqbuhu bil abdi, maka sangat buruk bagi seorang hamba an yaghara maulahu ala qalbihi, sangat buruk bagi seorang hamba di mana Tuhannya itu cemburu kepada hatinya, cemburu kepada anggota badannya, sementara hambanya itu la yagharu alaiha, tidak cemburu kepada dua hal ini, hati dan anggota badannya. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan, ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, sullita ala qalbihi, maka hatinya itu akan dikuasakan oleh Allah Ta'ala. Idza a'rada anhu, ketika hamba itu berpaling dari
kebaikan, washtaghala bi ghairihi, dan dia menyibukkan kepada selain Allah, sulito fa'ilnya, naibul fa'ilnya anwaul adzabi, dikuasakan yaitu bermacam-macam siksaan. Jadi siksaan yang diberikan kepada hamba itu tujuannya adalah mengingatkan. Ketika seorang hamba itu menyibukkan diri dengan ciptaan Allah, bukan kepada pencipta dari makhluk, menyibukkan diri dengan makhluk tapi tidak menyibukkan diri dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan sulito ala qalbihi anwa'ul adab, sampai hatta yarji'a qalbuhu ilaihi, sampai hatinya itu kembali kepada Allah. Terus wa idza ishtaghalat jawarihuhu bi ghairi ta'atihi, dan ketika anggota badannya itu menyibukkan diri dengan selain ketaatan kepada Allah, ibtalaha bi anwa'il bala, maka Allah Ta'ala akan menguji atau memberikan cobaan atau balai kepada semua anggota badannya, bi anwa'il bala, dengan macam-macamnya cobaan, musibah. Wa'lam anna ma dzukira min siyaqil hadis wa huwa ma waqaftu alaihi fi nusakhil kitab walladhi wajadtuhu fi Tabarani innama huwa dhahirun bil lafzi innallaha la yagharu li 'abdihi al-mu'min falyagir li nafsihi. Ini ketahuilah apa yang disebutkan di atas tadi dari susunan hadis itu adalah yang diketahui oleh musonif, itu Syekh Munawi dalam naskah-naskah kitab. Sementara yang saya temukan di dalam kitab At-Tabarani, innama huwa dhahiru, itu lebih jelas, yaitu dengan lafaz innallaha la yagharu li 'abdihi al-mu'min falyagir li nafsihi. Falyagir apa yagur baca? Goro ya goro. Salah tadi mana? Falyagur. Okay. Goro ya goro. Goro ya goro berarti falyagor. Falyagor ya. Sedap ya. Itu kamu seorang ya. Ketemu dua ini, dua sukun. Goro. Ya. Goro ya goro. Ini Ya dua ya. dilalahnya di film modern itu. Goro ya goro ghairatan adharul hamiyah atau istitar. Goro ya goro. Falyagor. Enak apa tak? Ya goro. Goro ya goro ghairat falyagir benar ya soalnya tak aslinya. Falyagir. Maka falyagir. Cemburu. Iya sih wong di nafsihi ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.